Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Rapid Application Development. Oke, next. Oke, yang pertama itu apa itu RAD atau Rapid Application Development? RAD adalah metode pengembangan perangkat lunak. RAD sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembang dengan waktu yang singkat. Metode ini menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak. Oke, next. Baik, yang kedua yaitu tahapan-tahapan dalam RAD. Terdapat 4 tahapan yaitu penentuan kebutuhan proyek, pembuatan prototipe, pengembangan dan pengumpulan feedback, dan implementasi produk. Next. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan proyek. Pada tahap ini, tim menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan harus dipenuhi pada sebuah proyek. Kebutuhan ditentukan dari yang bersifat umum hingga yang bersifat detail. Inti dari tahapan ini ialah memberikan gambaran luas terkait proyek yang dikerjakan. Next. Yang kedua yaitu pembuatan prototipe. Pada tahap ini, developer akan membuat prototipe dari aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan klien. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengecek apakah prototipe yang dibuat sudah sesuai dengan keinginan klien. Selain itu, tahapan ini juga berguna untuk mempelajari error dari yang memungkinkan muncul pada aplikasi tersebut ke depannya. Next. Lalu tahapan ketiga yaitu pengembangan dan pengumpulan feedback. Pada tahap ini, developer mengubah prototipe menjadi aplikasi versi beta hingga final. Developer terus-menerus melakukan coding aplikasi, melakukan tes, dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya. Proses ini terus diulang dengan mempertimbangkan feedback dari klien. Next. Lalu yang keempat yaitu implementasi dan finalisasi produk. Pada tahapan ini, tugas utama developer adalah menambal kekurangan yang mungkin terjadi ketika proses pengembangan aplikasi. Tugas ini termasuk melakukan optimasi untuk stabilitas aplikasinya, memperbaiki interface, hingga melakukan maintenance dan menyusun dokumentasi. Next. Lalu ada kelebihan dari menggunakan metode RAD. Yang pertama, aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan user. Sebelumnya, pada tahap pengembangan software, terjadi feedback antara klien dengan software developer. Di sini developer dan klien dapat menyepakati keinginan apa yang dibutuhkan oleh klien. Lalu selanjutnya yang kedua memungkinkan memecah proyek menjadi tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, dengan memecah proyek menjadi tugas yang lebih kecil, seorang project manager dapat mengoptimalkan efisiensi pada tim dengan menugaskan tugas sesuai dengan keahlian dan pengalaman anggota tim. Lalu yang ketiga, memperkecil kemungkinan error dan hal buruk lainnya. Jika membagi tugas menjadi yang lebih kecil, tentunya membuat error yang terdapat pada aplikasi tersebut menjadi lebih minim. Lalu yang keempat, mempermudah proses integrasi. Dan yang kelima, waktu pengembangan aplikasi lebih cepat dan efektif. Kekurangan dari menggunakan metode RAD. Yang pertama, membutuhkan tim dengan skill teknis yang mumpuni. Kita tahu tadi menggunakan metode RAD ini prosesnya sangat cepat hasilnya. Nah, maka tentu tim yang dibutuhkan juga harus memiliki skill yang sangat tinggi agar agar aplikasinya cepat selesai. Lalu yang kedua ada memerlukan kolaborasi tim yang kuat. Tentunya dengan membagi beberapa tugas menjadi
Beberapa bagian membutuhkan kolaborasi tim yang sangat kuat. Lalu yang ketiga, hanya cocok untuk proyek yang dengan waktu yang singkat. Lalu yang keempat, hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara modular. Dan yang terakhir, sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kapan saat yang tepat menggunakan RAD. Yang pertama, ketika memiliki tim yang solid. Nah, ketika memiliki tim yang solid ini, pada tahapan metode RAD, feedback dan testing ulang prototypes adalah poin penting dalam menerapkan metode ini. Oleh karena itu, tim yang solid sangatlah diperlukan ketika ingin memakai metode RAD. Tim yang dimaksud itu bukan hanya tim internal dalam pengembangan sistem, akan tetapi pengguna yang terlibat dalam testing aplikasi, serta anggota lain dan juga stakeholder yang terlibat dalam pengembangan aplikasi atau sistem. Oke, yang kedua ada ketika memiliki model yang besar. Nah, metode RAD ini adalah metode yang memerlukan jangka waktu yang singkat, karena keefektifan dan keefisiensi dari metode RAD diperlukan tim teknis ahli yang memiliki bayaran yang tinggi. Oleh karena itu, perlu memiliki model yang besar untuk penerapan metode RAD. Untuk yang terakhir, ketika hanya memiliki sedikit waktu, metode RAD ini sangat cocok diterapkan ketika proyek pengembangan aplikasi atau sistem yang diambil memiliki batasan waktu yang pendek. Metode ini tidak menghabiskan banyak waktu di tahapan perencanaan. Sebaliknya, proses pengembangan aplikasi ini bisa berjalan fleksibel dan sesuai kebutuhan. Oke, next. Baik, sekarang saya akan menunjukkan video animasi kami. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tahapan RAD atau Rapid Application Development. Tahap pertama dari RAD ini adalah menentukan kebutuhan proyek. Pada tahap ini, tim menentukan kebutuhan yang ingin dipenuhi dari sebuah proyek secara garis besar. Kemudian, tim akan menentukan hal-hal yang lebih detail seperti tujuan, timeline, budget, serta masalah yang mungkin ditemui nantinya. Yang kedua adalah tahap prototype. Pada tahap ini, pengembang membuat model prototype dari aplikasi yang diinginkan, yang kemudian akan ditunjukkan kepada klien untuk mengecek apakah aplikasi yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Proses ini bisa saja dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Tahap ketiga adalah proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Setelah tahu aplikasi seperti apa yang ingin dibuat, developer mengubah prototipe ke bentuk aplikasi versi beta sampai dengan final. Bisa dibilang tahap RAD inilah yang cukup intens. Developer terus melakukan coding aplikasi, melakukan testing sistem, dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya. Karena itulah developer menggunakan tools dan framework yang mendukung RAD agar pembuatan aplikasi lebih cepat. Apalagi proses ini terus diulang sambil terus mempertimbangkan feedback dari klien. Baik itu soal fitur, fungsi, interface, sampai keseluruhan aspek dari produk yang dibuat. Kalau proses berjalan lancar, developer akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu finalisasi produk atau implementasi. Kalaupun tidak lanjut ke tahap berikutnya, proses ini kemungkinan akan terus diulang. Skenario terburuknya adalah aplikasi yang sudah dibuat tidak menjawab kebutuhan klien. Maka developer akan kembali ke proses prototyping. Yang keempat yaitu implementasi dan finalisasi produk. Pada tahap ini, pengembang menambal kekurangan yang ada pada saat proses pengembangan. Di tahap ini, pengembang juga melakukan optimasi untuk stabilitas aplikasinya, memperbaiki interface, hingga melakukan maintenance dan menyusun dokumentasi sebelum menyerahkan aplikasi ke klien. Berikut tadi adalah video penjelasan mengenai tahapan proses RAD. Sekian, terima kasih.